Dalam hidup ini, hampir setiap orang pernah berada di posisi direndahkan. Ada yang direndahkan karena latar belakang keluarganya, karena pendidikannya, karena pekerjaannya, karena penampilannya, bahkan karena mimpinya yang dianggap terlalu tinggi. Kata-kata manusia seringkali terasa seperti pisau yang menusuk pelan-pelan ke dalam hati. Tidak berdarah, tapi perihnya bisa bertahan lama. Namun ada satu kebenaran besar yang sering kita lupakan saat sedang terluka. Yang merendahkanmu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Jadi tenanglah. Manusia menilai dengan mata, Tuhan menilai dengan makna. Manusia menimbang dengan prasangka, Tuhan menimbang dengan ketulusan. Disitulah letak perbedaan yang sering luput dari kesadaran kita ketika sedang sibuk membela diri di hadapan dunia. Kata-kata manusia itu fana, sedangkan ketetapan Tuhan itu nyata. Hari ini seseorang bisa memujimu setinggi langit, besok bisa menjatuhkanmu serendah tanah. Standar manusia berubah mengikuti suasana hati, kepentingan, dan sudut pandang mereka. Sementara standar Tuhan tidak berubah oleh waktu, tidak dipengaruhi popularitas, dan tidak terganggu oleh gosip. Kadang kita terlalu sibuk mendengarkan suara bising di sekitar, sampai lupa bahwa suara yang paling jujur justru datang dari atas. Kita sibuk membuktikan diri kepada orang yang bahkan tidak mau memahami proses kita. Kita sibuk menjelaskan diri kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak percaya. Padahal, jika Tuhan sudah melihat usaha kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Bayangkan seseorang yang sedang menanam benih di tanah. Orang-orang yang lewat mungkin akan menertawakan, karena yang mereka lihat hanya tanah kosong dan tangan kotor. Mereka tidak melihat apa yang ditanam. Mereka hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Mereka berkata, "Untuk apa capek-capek? Tidak ada hasilnya." Padahal si penanam tahu, di bawah tanah itu ada benih yang sedang bekerja dalam diam. Akar sedang mencari jalan. Tunas sedang bersiap muncul. Begitu pula hidup kita. Banyak orang merendahkan karena mereka hanya melihat proses, bukan tujuan. Mereka hanya melihat keringat, bukan harapan. Mereka hanya melihat jatuh bangun, bukan masa depan. Menghadapi orang yang merendahkan memang bukan perkara mudah. Ada hari-hari di mana kita ingin membalas dengan kata-kata yang lebih tajam. Ada saat-saat di mana kita ingin membuktikan bahwa mereka salah. Tapi di titik itulah kita diuji, bukan oleh mereka, melainkan oleh diri kita sendiri. Apakah kita akan membiarkan harga diri kita ditentukan oleh ucapan orang lain? Atau kita memilih untuk berdiri di atas nilai yang kita yakini? Fokus pada diri sendiri adalah langkah pertama yang harus kita ambil. Alihkan perhatian dari komentar negatif orang lain dan arahkan energi pada tujuan hidup yang sedang kita bangun. Ingatlah bahwa penilaian mereka tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Ketika seseorang merendahkanmu, seringkali itu bukan tentangmu, melainkan tentang dirinya. Ada orang yang merasa lebih tinggi saat berhasil membuat orang lain merasa kecil. Ada yang menutupi rasa kurangnya dengan meremehkan perjuangan orang lain. Ada yang takut tersaingi, lalu memilih menjatuhkan. Dalam pandangan banyak ulama dan pemikir, saat seseorang merendahkan kita, sebenarnya mereka sedang memperlihatkan kualitas dirinya sendiri, bukan menentukan harga diri kita. Selama Tuhan tidak merendahkanmu, kamu tetaplah berharga. Selama Tuhan masih memberimu kesempatan untuk berusaha, kamu masih punya masa depan. Menjadikan hinaan sebagai pembelajaran adalah bentuk kedewasaan. Bukan berarti semua hinaan harus diterima menti-menta, tapi ada kalanya kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ada kebenaran di dalamnya? Jika ada, perbaiki dengan tenang. Jika tidak,
lepaskan dengan lapang. Kritik yang disampaikan dengan cara buruk tetap bisa mengandung pelajaran, dan pujian yang disampaikan dengan cara manis tetap bisa menipu. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah jatuh, melainkan yang mau belajar dari setiap luka. Setiap kata yang menyakitkan bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi lebih baik jika kita mau mengolahnya dengan bijak. Dalam proses menghadapi rasa direndahkan, dukungan menjadi sangat penting. Jangan simpan semuanya sendiri sampai hati menjadi penuh. Bicarakan perasaanmu dengan orang yang bisa dipercaya, dengan teman, keluarga, atau mentor yang memahami perjalananmu. Terkadang, satu kalimat sederhana seperti "kamu tidak sendirian" bisa menguatkan lebih dari 1000 nasihat. Dukungan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita manusia yang saling membutuhkan. Bahkan Nabi pun memiliki sahabat yang menguatkan di saat sulit. Jadi tidak salah jika kita pun mencari sandaran di tengah badai. Menetapkan batasan juga merupakan bagian dari menjaga diri. Jika memungkinkan, kurangi interaksi dengan orang yang terus-menerus merendahkanmu. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu memilih menjaga kesehatan batinmu. Tidak semua orang berhak masuk ke ruang hatimu. Tidak semua komentar pantas kamu simpan. Ada kalanya diam adalah bentuk keberanian. Ada kalanya menjauh adalah bentuk kemenangan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama suara-suara yang hanya ingin menjatuhkan. Ingatlah kekuatan yang kamu miliki, ingat kembali perjalanan yang sudah kamu lalui. Ingat betapa banyak rintangan yang sudah kamu taklukkan. Jangan biarkan satu komentar negatif menghapus semua hal baik tentang dirimu. Seperti langit yang tidak kehilangan birunya hanya karena satu awan gelap, kamu pun tidak kehilangan nilaimu hanya karena satu hinaan. Setiap pencapaian, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu bertumbuh. Setiap langkah maju adalah tanda bahwa kamu hidup dengan tujuan. Mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang positif adalah seni bertahan hidup. Ketika diremehkan, jangan habiskan waktu untuk membalas. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki diri. Ketika diragukan, jangan sibuk menjelaskan, biarkan hasil yang berbicara. Ketika ditertawakan, jangan berhenti melangkah. Justru disitulah kamu diuji. Apakah kamu akan berhenti karena suara luar atau terus berjalan karena suara dalam? Fokus pada pengembangan diri adalah cara paling elegan untuk menjawab keraguan orang lain. Seringkali yang membuat kita lelah bukanlah hinaan itu sendiri, melainkan pikiran kita tentang hinaan itu. Kita menggulung-lunglangnya di kepala, membiarkannya tumbuh menjadi rasa takut, lalu menjadikannya alasan untuk berhenti. Padahal kata-kata itu hanya suara. Ia tidak punya kuasa kecuali yang kita berikan. Saat kita memilih untuk tidak memberinya makna, ia akan mati dengan sendirinya. Sebaliknya, ketika kita menganggapnya sebagai kebenaran, kita sendirilah yang memenjarakan diri. Ketahuilah bahwa banyak orang besar lahir dari fase direndahkan. Banyak tokoh dunia yang dulu dianggap tidak mampu, tidak berbakat, tidak layak, namun mereka tidak membiarkan label itu menjadi takdir. Mereka menjadikannya batu loncatan. Mereka memahami bahwa jalan menuju cahaya seringkali melewati gelap. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih hamba untuk diuji. Jika hari ini kamu merasa kecil di mata manusia, mungkin Tuhan sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang besar di masa depan. Tenanglah, karena yang merendahkanmu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Selama hatimu masih mau berusaha, selama doamu masih terangkat, selama langkahmu masih bergerak, kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berada di tengah proses. Dan proses memang seringkali sunyi, seringkali tidak dipahami, seringkali
diremehkan, tapi di sanalah kekuatan dibentuk, di sanalah karakter ditempa, di sanalah makna hidup diperdalam. Tetap fokus pada prosesmu saja, tidak perlu sibuk membuktikan kepada semua orang. Cukup buktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak berhenti. Cukup buktikan kepada Tuhan bahwa kamu tidak menyerah. Lagi pula, standar manusia itu sering berubah-ubah, mengikuti suasana hati mereka. Hari ini kamu dianggap tidak penting, besok bisa jadi mereka yang meminta pertolongan. Hari ini kamu diremehkan, besok mungkin mereka yang kagum. Tapi jika kamu menggantungkan harga dirimu pada perubahan itu, kamu tidak akan pernah tenang. Biarkan dunia berbicara sesukanya, kamu tetap berjalan sesuai tujuanmu. Biarkan mereka menilai, kamu tetap berusaha. Biarkan mereka merendahkan, kamu tetap meninggikan dirimu dengan akhlak dan karya. Karena pada akhirnya, bukan suara mereka yang menentukan arah hidupmu, melainkan keyakinanmu sendiri. Dan bukan penilaian manusia yang akan mengangkatmu, melainkan izin Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Maka jika hari ini kamu sedang direndahkan, jangan putus asa. Jangan merasa sendirian, jangan merasa tidak berarti. Kamu berharga bukan karena dipuji, tetapi karena diciptakan. Kamu kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena selalu bangkit. Kamu layak melangkah bukan karena orang lain setuju, tetapi karena Tuhan memberimu kesempatan hidup. Tenanglah, yang merendahkanmu hanyalah manusia, bukan Tuhan. Dan selama Tuhan masih bersamamu, tidak ada satupun hinaan yang benar-benar bisa menjatuhkanmu. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.